Halo teman-teman semua, yuk kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu soal teknologi. Teknologi ini kan udah kayak napas kita sehari-hari ya, tapi gimana kalau kita lihat dari kacamata iman? Kita akan coba bedah bareng-bareng. Gimana sih caranya teknologi ini bisa jadi alat misi yang keren, tapi di saat yang sama kita juga tetap setia sama iman kita. Nah, kita mulai dari sini deh. Coba jujur, buat kamu yang mungkin lagi pusing sama codingan, lagi ngejar deadline desain, atau lagi analisis data sampai malam, pernah nggak sih kepikiran kalau semua skill itu, semua jerih payahmu itu, bisa punya nilai yang lebih dari sekedar kerjaan? Kalau setiap baris kode yang kamu tulis itu bisa jadi alat untuk sebuah misi yang lebih besar? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit, lihat dasarnya dulu. Kenapa sih kita harus repot-repot mikirin misi di tengah kesibukan kita di dunia teknologi? Jawabannya simpel sebetulnya. Karena semua keahlian kita itu adalah karunia alias hadiah dari Tuhan. Ayat ini nih, pegangan kita. Petrus ngingetin kita dengan jelas, semua karunia yang kita punya, termasuk skill ngoding, desain, atau apapun itu anugerah dari Allah. Dan kita ini ditunjuk jadi manajer atau pengurus yang baik atas karunia itu. Tujuannya bukan buat diri kita sendiri, tapi buat melayani orang lain. Dan konsep ini tuh ternyata bukan hal baru loh. Kalau kita flashback ke Alkitab, kita bisa lihat contohnya. Coba bayangin Nuh, dia pakai teknologi arsitektur kapal yang canggih pada zamannya. Dan itu semua petunjuk dari Tuhan. Atau Bezaleel, seorang desainer ulung yang dipenuhi Roh Kudus buat bikin kemah suci yang super detail. Bahkan bait Allah Salomo yang megah, itu dibangun pakai hikmat arsitektur yang sumbernya dari Tuhan. Jadi dari dulu, keahlian teknis itu memang sudah dipakai buat pekerjaan Tuhan. Oke, so kita udah paham ya kenapanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang lebih seru. Gimana caranya? Gimana sih skill teknologi kita ini bisa benar-benar nyata membangun kerajaan Tuhan di zaman sekarang, di zaman digital ini? Nah, setidaknya ada 4 area besar nih yang bisa kita masuki. Pertama, penginjilan global. Kita bisa sebarin Injil lewat aplikasi, website, media sosial, jangkauannya bisa kemana-mana. Kedua, bangun komunitas iman. Kita bisa bikin wadah persekutuan online, PA, atau grup doa. Ketiga, pelayanan kemanusiaan. Kita bisa bikin sistem buat galang dana atau koordinasi bantuan sosial. Dan yang keempat, untuk pertumbuhan pribadi kita sendiri, misalnya dengan membuat aplikasi renungan atau bahan studi Alkitab. Nah, perbandingan ini nancep banget. Teknologi itu bisa jadi 2 hal. Dia bisa dipakai untuk bangun menara Babel versi modern, yang motivasinya cuma mencari nama, pengen terkenal, pengen diakui, tujuannya kesombongan. Tapi dengan hati yang benar, teknologi yang sama bisa dipakai untuk meninggikan nama Kristus. Tujuannya jelas, untuk membangun kerajaan Allah. Jadi kuncinya balik lagi ke motivasi hati kita. Ini nih yang ngebawa kita ke inti persoalannya. Teknologi itu pada dasarnya netral. Kayak pisau. Mau dipakai buat motong sayur atau buat melukai orang, itu tergantung siapa yang pegang. Arah teknologi, entah jadi berkat atau jadi kutuk, itu 100% bergantung sama hati manusia yang pakainya. Coba deh pikirin analogi simple ini. Kalau ada palu yang dipakai buat nyakitin orang, kita salahin palunya nggak? Ya jelas enggak kan. Palu itu cuma alat. Yang salah itu niat dan tangan orang yang megang palu itu. Nah, sama persis kayak teknologi. Wah, ini dia 2 contoh kontras dari Alkitab. Di satu sisi ada Bahtera Nuh, dibangun pakai teknologi, tapi dasarnya adalah hati yang taat dan takut akan Tuhan. Hasilnya, teknologi jadi alat keselamatan. Di sisi lain, ada Menara Babel, sama-sama pakai teknologi, tapi dasarnya hati yang sombong, mau meninggikan diri. Hasilnya, teknologi justru jadi alat penghakiman. Lihat kan, hati yang beda, hasilnya bisa 180 derajat berbeda. Dan teman-teman, ini bukan cuma cerita di Alkitab loh. Kalau kita lihat buku sejarah dunia, prinsip ini tuh kejadian berulang-ulang kali. Kemajuan teknologi yang nggak diimbangi sama kekuatan moral dan etika, ujung-ujungnya pasti kehancuran. Kita bisa lihat peradaban-peradaban besar kayak Babel, Mesir, Yunani, bahkan sampai Inca dan Maya, mereka semua canggih banget di zamannya. Tapi kenapa mereka bisa runtuh? Bukan karena teknologinya error atau buggy, tapi karena sistem operasi moral mereka yang crash. Mereka rapuh secara etika, mereka meninggalkan Tuhan. Dan kitab Amsal ini benar-benar ngerangkum semua pelajaran sejarah itu dengan sangat pas. Yang bikin sebuah bangsa itu terangkat derajatnya, itu bukan kecanggihan teknologinya, tapi kebenaran. Sebaliknya, dosa atau kerapuhan moral itu adalah noda yang bisa meruntuhkan segalanya. Oke, kita udah bahas teologinya, udah lihat peringatan dari sejarah, terus so what? Buat kita sekarang gimana? Apa nih langkah praktis yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia digital ini? Pertama,
kita harus sadar dulu sama tantangannya. Dunia digital ini kan kayak hutan belantara ya, banyak jebakannya. Mulai dari konten-konten yang nggak kudus, godaan buat manipulasi atau plagiat, sampai bahaya teknologi jadi berhala baru yang bikin kita kecanduan dan lupa waktu buat Tuhan. Hati-hati juga sama yang namanya kesombongan digital, yaitu rasa bangga yang kebablasan cuma karena kita jago teknologi. Nah, untuk menghadapi semua itu, kita dipanggil buat menebus teknologi. Maksudnya, kita ambil kembali teknologi dan pakai untuk tujuan yang benar. Ini nih beberapa langkah praktisnya. Kamu bisa pakai skillmu buat penginjilan, misalnya bikin aplikasi Alkitab. Kamu bisa bangun komunitas, desain platform buat persekutuan. Kamu bisa lakukan aksi kemanusiaan, kembangin sistem donasi. Dan yang paling penting, mulai dari diri sendiri. Pakai teknologimu untuk mendekat pada Tuhan, bukan malah menjauh. Pada akhirnya, semuanya itu kembali ke ayat ini. Apapun yang kita kerjakan, mau itu coding, desain, analisis data, apapun, lakukan semuanya dengan segenap hati, seolah-olah kita lagi ngerjain itu langsung buat Tuhan. Itulah yang mengubah kerjaan kita jadi sebuah ibadah, sebuah pelayanan. Jadi, sekarang pertanyaan terakhir ini aku tinggalkan untuk kita renungkan masing-masing. Tuhan sudah kasih kamu talenta digital yang luar biasa. Pertanyaannya, talenta itu akan kamu pakai untuk membangun menara apa? Menara Babel untuk kebanggaan dirimu sendiri, atau menara kasih yang bisa memancarkan terang Kristus kepada orang lain? Pilihannya ada di tangan kita.